Berapa banyak kita yang merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Teman-teman yang mengikuti ibadah dari rumah, boleh ambil tempat yang terbaik untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita ambil tempat yang terbaik, kita mau menyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sorakan. Kau angkatku dari kelam kasih tulus memberi warna. Kau
kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau mulia Tuhan. Malam hari ini anak mudamu Tuhan Yesus menaikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Mari buka hati kita, teman-teman, datangi hadirat Tuhan. Yes, Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Amin. Amin Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mari teman-teman anak kesayangan Tuhan, mari panggil nama Dia, katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Dalam kesesatan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Kami angkat tangan kami Tuhan, mengatakan, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Dan mulutku memuji nama-Mu
buat Tuhan. Yesus, 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 Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Oh ya ralabataka ya ralaba ya ralabasi ya ralaba ya ralabasi. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa kami yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Biarlah hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan. Engkau yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami semuanya Tuhan, anak-anak muda-Mu. Bapa kami yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terutama Tuhan, ampuni segala dosa yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Oh ya ralabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syan. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami Tuhan Indonesia. Biarlah Tuhan hati-Mu ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang mengurapi dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak muda-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami ya Bapa. Tuhan yang memberkati presiden kami Tuhan. Tuhan yang memberikan takut akan Tuhan. Kebijaksanaan menjadi milik bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Oh ya ralabataka ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Seluruhnya Tuhan berkati para menteri, wali kota, gubernur. Semuanya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat perekonomian Tuhan di bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai semuanya anak-anak Tuhan. Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penuhi semuanya. Tuhan cukupkan semuanya. Oh ya ralabata karalaba ya ralaba ya ralaba. Biarlah Tuhan pulihkan semuanya umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para pemimpin di gereja kami ini Tuhan Yesus. Semuanya para gembala-gembala Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, roh daripada-Mu Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terutama Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan buat pemimpin kami di next gen ya Tuhan. Buat Cireni dan Cirita ya Tuhan. Oh ya ralabata karalaba ya ralaba. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Bapa. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pemimpin kami yang di pemuda Tuhan, Kak Sowan dan Kak Imel. Buat yang di GC Tuhan, Kak Yohana. Buat yang di Departemen Anak, Bang Heri dan Kak Christine.
Biarlah Tuhan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Apapun yang direncanakan untuk program gereja kami ini Tuhan Yesus, Tuhan berikan mereka pengetahuan yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang curahkan Roh Kudus-Mu bagi anak-anak muda seluruhnya Tuhan Yesus. Mulai dari kecil Tuhan Yesus, anak-anak kecil, remaja hingga dewasa muda. Tuhan berkati, Tuhan urapi lebih lagi ya Bapa. Tuhan Yesus lindungi kami semuanya anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami berlari dan berjalan menuju firman-Mu ya Tuhan. Dan kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Walaupun ada teman kami yang jatuh Tuhan, kami yakin dan percaya mereka Engkau angkat lebih lagi Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba Sinte. Buat teman-teman kami yang kecanduan game Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya mereka bisa lepaskan Tuhan. Mereka mau tetap beribadah kepada Tuhan, tidak akan lupa akan perintah Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Buat anak-anak muda yang memakai narkoba, dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan. Oh ya Ralaba ya Ralaba. LGBT, oh ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba Sinte. Tuhan urapi seluruh anak-anak muda Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang urapi, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh pendidikan zaman sekarang Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun masih belajar online ya Bapa, kami ingin Tuhan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, walaupun belajar di rumah, berikan mereka semangat Tuhan untuk belajar lebih lagi ya Tuhan. Berkati para guru-guru semuanya Tuhan, berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Oh ya Ralaba ya Ralaba Sinte. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang memulai untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyelesaikan indah pada waktunya. Tuhan yang memberkati orang-orang yang memberkati gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami tidak lupa berdoa buat keluarga kami seluruhnya Tuhan. Tuhan yang memberkati orang tua kami, sanak saudara yang berhubungan darah dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Buat bulan yang baru ini Tuhan, buat tema yang baru, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami, agar kami bisa melakukan yang terbaik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan juga Tuhan, apapun program-program buat gereja kami ini Tuhan Yesus, apapun yang direncanakan Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa buat Cireni ya Tuhan. Tuhan yang memberkati lebih lagi Tuhan. Tuhan memberkati mulut bibir hamba-Mu. Apapun yang disampaikan pada malam hari ini, semuanya bisa didengarkan dan akan dilakukan oleh seluruh anak-anak muda-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab anugerah-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kebaikan-Mu nyata buat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau teramat hebat Tuhan Yesus. Yang mau katakan kami buat Tuhan. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, Lord.
Kau besar ya Tuhan, Kau mulia, Engkau layak ditinggikan. Mari kita tinggikan Tuhan kita, mari kagumi Tuhan kita. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. Haleluya, 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 haleluya. Kiara dala bakaria dala bakaria dala bakaria dala bakaria dala bakaria. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Sekali lagi, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you. Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Engkau hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menemukan kami ya Tuhan, dan Engkau bawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Dan Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Engkau memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi ya Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Pada saat tidak ada seorang pun yang kami rasa mengerti apa yang kami perlukan, tapi Engkau selalu ada. Dan Engkau selalu mengerti apa yang kami butuhkan. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, riara baka shikariara la baka ruatariara la baka ruatariara la baka ruatariara. Mari buka hatimu. Biarkan hadirat Tuhan menjamah hati kita. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu. Oh ya Alabakashu. Jamah kami. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Anak-anak muda-Mu haus akan Engkau. Kami butuh jamahan-Mu malam hari ini, saat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan jamah kami. Kami butuh ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Tuhan. Shikaria lama karuade. Ya lama kashikaria lama kare. Yesus, 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 Kaulah segala
adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah shikaria adalah bakaria adalah bakarua taria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakar shikaria adalah haleluya 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 syarara bakaria adalah bakaria adalah bakar shikaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakar shikaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakar kiara adalah bakaru syarara adalah bakaria 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 adalah uria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakaria adalah bakar shikaria adalah bakar Simania adalah bakar shikaria adalah bakar wataria adalah bakar wataria adalah bakaria adalah bakar wataria adalah Tuhan, kami ingin lebih ya Tuhan Yesus. Kami ingin lebih ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau sumber ya Tuhan dari kehidupan kami. Kau sumber dari segala yang kami butuhkan ya Tuhan di dunia ini. Tidak ada yang bisa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengar pesan Tuhan bagi kami di bulan yang baru ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun langkah kami ya Tuhan, dan nyatakan isi hati-Mu bagi kami, supaya kami boleh mengerti bagaimana kami harus melangkah, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus membangun hidup kami ya Tuhan, bagaimana kami harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu tetap ya Tuhan, ada bersama dengan kami. Bahkan sampai selesai ibadah hari ini ya Tuhan, Kau tetap ada, Kau tetap dekat dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, dan biar Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap telinga anak muda pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman muda yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk untuk teman-teman yang hadir secara onsite. Shalom semuanya. Shalom. Nggak dijawab. Shalom. Shalom. Ya, kalau yang di rumah bisa jawab shalom di chat ya, di kolom chat. Nah, hari ini di minggu pertama di bulan Oktober, kita sudah memulai ibadah onsite di GB Rumah Persembahan. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih mengikuti ibadah dari rumah, minggu depan kalau kamu memang kediamannya di Medan dan ada di sekitar daerah GB Rumah Persembahan, bisa datang. Tentu saja harus dengan menggunakan prokes yang ketat. Ya, kita anak-anaknya Tuhan harus taat dengan aturan-aturan yang ada. Setuju? Setuju ya? Oke, nah sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau kasih tahu bahwasan besok dan lusa kita ada sebuah kegiatan yang sudah kita persiapkan sangat lama untuk memperlengkapi setiap anak-anak muda. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa tidak kebetulan kalau kita dilahirkan di zaman yang seperti ini. Ini memang zaman yang tidak gampang, tapi bukan zaman yang tidak bisa kita taklukkan. Karena dari awal Tuhan ciptakan kita untuk menaklukkan bumi, untuk menguasainya. Bahkan firman Tuhan katakan kita ditunjuk Tuhan untuk mengelola. Gimana kita bisa mengelola kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Oke, nah jadi saya akan persilakan bagian media untuk boleh memutar tayangan video kita. Silakan.
pandemi sudah hampir 2 tahun. Kita diperhadapkan dengan ketidakpastian dan perubahan-perubahan untuk tetap bisa bertahan. Apakah pandemi akan mengubur semua harapan dan cita-cita kita? Apakah pandemi akan menghentikan kita untuk terus berkarya? This pandemic may have left you in the dark, but who knows, it can be a new day for leadership. Calling for all young people. This is your time. It starts from you, from your place right now. You can be a leader. Bagi gereja ini, Bagi kota ini, bagi bangsa ini, persiapkan dirimu. 2 hari yang penuh dengan pengajaran dan inspirasi. Kita akan dilayani oleh Pendeta Beni Gunawan, Ketua PPA GBI Gatot Subroto Jakarta, dengan tema The Future Leader. Imelda Saragi, National Service Operation Division Head Transvision, dengan tema Good Impression. Oki Putra Barus, Department Chair of School of Information Science and Technology UPH, dengan tema Goal Setting. Pastor Aris Julkarnain, Executive Pastor, CDR First Church Singapura, dengan tema Authentic Leader and Team Building. Pendeta Daniel Edi Prajitno, Gembala Keluarga Besar GBI Medan Plaza, dengan tema Generasi Unggul. Pastor Henny Kristianus, pendiri Yayasan Tangan Pengharapan, dengan tema Financial Wisdom. Daftarkan dirimu sekarang. Oke, jadi besok dan lusa kita akan mengadakan Next Gen Leadership Conference. Ini ditujukan kepada siapa? Kita tidak mengadakan event ini untuk pada para leader yang sudah jadi leader. Iya, itu salah satunya. Tetapi kita mempersiapkan event ini untuk mempersiapkan semua anak-anak muda untuk menjadi terang dan garam dimanapun kalian berada. Amin. Setiap anak-anak muda itu punya potensi. Siapa yang percaya itu? Coba angkat tangannya. Siapa yang percaya kalau dirinya itu punya potensi? Ada yang nggak percaya loh kalau dia punya potensi. Banyak yang bisa menyebutkan kepada saya semua kelemahan dia dan kekurangan dia. Jarang sekali anak-anak muda yang bisa menjawab pertanyaan saya kalau saya tanya, apa kelebihanmu? Biasanya suka pura-pura humble ya. Rendah hati dong, saya nggak bisa apa-apa. Awak ini apalah. Kalau kita katakan itu, kita tuh benar-benar nggak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. You are special. Semua anak-anak muda punya potensi. Nggak peduli apa kata orang tentang kamu, tapi kata firman Tuhan, kamu itu berharga. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu itu berharga, maka mulailah memperlakukan dirimu sebagai sesuatu yang berharga. Persiapkan dirimu. Karena kamu percaya, kita percaya kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, start believing. Mulai kita percaya bahwa memang saya ini berharga. Meskipun orang lain memperlakukan seakan-akan saya tidak berharga. Tapi saya tahu saya ini berharga. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi di video itu dibilang start from you. Kita mulai dari diri kita sendiri. Amin. Nah jadi jangan ditunggu lagi. Kita daftar segera untuk event besok dan lusa. Masih bisa daftar Kak? Masih bisa. Oke, kita akan buka kesempatan seluas-luasnya untuk siapa saja yang mau mempergunakan kesempatan ini untuk memperlengkapi dirinya karena dia percaya dia itu berharga. Amin. Nah, saya akan langsung masuk aja. Kita akan melanjutkan apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita sejak dari awal tahun tentang integritas. Sekarang sudah di bulan 10 kita masih ngomongin soal integritas. Masih tentang itu. Bahkan hari-hari ini Tuhan sudah mengupgrade pengertian-pengertian yang baru tentang integritas. Dan di bulan ini khususnya Tuhan mau ngomong soal integritas dan tanggung jawab kita di tahun Sabat. Wow, it's a big theme ya, ini sebuah topik yang sangat berat sepertinya. Tapi sebenarnya enggak.
Di waktu di mana Tuhan ngasih tahu kalau kita itu adalah rekan sekerjanya Tuhan. Kalau waktu Tuhan mau kita untuk turun tangan dan bekerja bagi bangsa ini, bagi generasi ini, bagi kota ini. Tuhan justru mau kita masuk dalam sebuah sabat. Kadang-kadang Tuhan itu pintar bercanda. Tuhan ngasih kita visi yang besar. Kemudian Tuhan ngasih tahu, lo perlu sabat. Kenapa? Permulaan yang baik, a good start, kalau kita lakukan itu dengan baik, sebenarnya kita sudah memenangkan setengah pertandingan. Kita harus memulai visi itu dengan benar. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan sebuah topik, mungkin rada jadul ya. Tapi somehow saya percaya kalau ini penting. Kita mau ngomong soal quiet time. Kita mau ngomong soal saat teduh. Kenapa? Karena sekarang ini kita hidup di dunia yang sangat berisik. Iya enggak? Karena teknologi yang sangat maju, kemudian dengan segala situs-situs yang ada yang beredar dalam kehidupan kita, kita sibuk dengan begitu banyak informasi. Kita harus join Zoom, kita harus join daring, kita harus join Zoominar, besok juga ya. Webinar ya. Kita ada banyak DM yang harus kita bales, kita ada banyak WhatsApp, kemudian Snapchat, segala macam media sosial, belum lagi ada Netflix dong yang harus kita ikutin. Ada begitu banyak hal yang sangat tidak berhenti ada di sekeliling kita. Dan itu semuanya berlomba-lomba menawarkan kepada kita sebuah janji. Ya ini saya capture aja dari Google, saya search kata-kata kunci sukses di usia muda, cepat kaya, 5 tips untuk menjadi orang kaya di usia muda, 3 langkah untuk menjadi orang yang berhasil dan segala macamnya. Dan kita mencoba semua itu dan kita begitu sibuk dengan banyak hal. Padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita bisa bekerja dengan sekuat tenaga kita, dengan segala kreativitas yang ada. Tapi kalau tidak ada berkat Tuhan, apa gunanya? Bisa mengerti maksud saya? Jadi yang penting adalah apa yang kita kerjakan itu ya Tuhan memberkati kita. Apakah Tuhan menjanjikan kepada kita kekayaan dan keberhasilan? Tentu saja. Seluruh isi dari firman Tuhan adalah janji bagi kita supaya kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Artinya pandemi boleh masuk, kita bisa kena dengan segala macam krisis yang ada di dunia ini. Tetapi tetap ada kesempatan bagi kita untuk menjadi pemenang. Tapi caranya Tuhan dengan cara dunia itu berbeda. Dunia bisa kasih kita tips, langkah, trik, seminar, segala macam supaya kita menjadi kaya, tanda kutip. Tapi saya teringat dengan sebuah ayat yang ada di Ulangan 8 ayat 18. Tuhan itu gak ngasih kita kekayaan sebenarnya. Tetapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia gak ngasih kita ikan, tapi dia ngasih kita pancing. Ngerti ya adik-adik? Ulangan 8 ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya ingin mengutip atau memberi contoh dari Alkitab tentang 2 orang pemimpin yang sangat berhasil di zamannya. Yang pertama Raja Daud, semua orang kenal Raja Daud. Dia adalah orang yang hebat, pemimpin yang sangat berhasil. Di tangannya Israel itu perkasa sekali, sangat dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa. Dan kekayaannya luar biasa di tangan Raja Daud, pemimpin yang hebat. Dan satu lagi yang namanya Yosua. Yosua memang awalnya dia abdi Musa, hambanya Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang hebat, a great leader.
Dia yang membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi Joshua, dia yang membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Joshua is a good leader. Di tangan Joshua banyak musuh dikalahkan, banyak bangsa ditaklukkan, dan dia bisa membagi tanah yang begitu besar itu kepada 12 suku. Dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Apa rahasia keberhasilan dari dua pemimpin ini? Ternyata, lucu ya, di Keluaran 33 ayat 11 ada satu rahasia tentang Yosua. Cuma disinggung satu kali aja, tapi Tuhan ngomong soal itu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda itu, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi pada waktu itu Musa itu sengaja membuat sebuah kemah yang khusus, namanya kemah pertemuan. Jadi setiap kali Musa kalau dia mau berbicara kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, maka dia akan masuk, atau siapapun yang mau ngomong sama Tuhan bisa masuk ke dalam kemah pertemuan itu. Dan biasanya waktu itu tiang awan atau tiang api itu akan berhenti. Gitu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Selesai berbicara, Musa kembali kepada kemahnya sendiri, kembali ke kamarnya lagi. Tetapi Yosua bin Nun, seorang yang masih muda itu, tidak meninggalkan kemah pertemuan itu. Dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dari muda, dia suka dengan hadirat Tuhan. Sementara Raja Daud, kita semua tahu kisahnya. Dia anak kecil, anak paling bungsu, yang dilupakan oleh papanya. Dia cuma dikasih 2-3 ekor kambing domba, disuruh menggembalakan. Dia hadapi tuh singa-singa beruang-beruang. Tapi di masa-masa sendirian dia, masa-masa di mana dia menggembalakan kambing dombanya, dia pegang sebuah harpa, kecapi, dan dia bernyanyi, bermazmur. Saking spesialnya Daud, bahkan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini pengakuan dari Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, Tuhan yang ngakuin itu. Bahkan Tuhan janji, di hari-hari terakhir ada satu hal yang mau Tuhan pulihkan. Tuhan akan membangun kembali Pondok Daud yang sudah roboh. Pondok Daud ini adalah dasar atau DNA dari gereja kita. Generasi muda dari gereja kita harus ngerti apa panggilan khusus Tuhan bagi gereja kita, yaitu memulihkan kembali Pondok Daud. Pondok Daud itu apa sih? Pondok Daud itu adalah sebuah kemah kecil yang isinya tabut, dan kemudian ada banyak penyanyi yang ditugaskan untuk menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan berdoa bagi Tuhan siang dan malam. Daud lakukan itu. Sejak kecil, kedua pribadi ini, baik Yosua maupun Daud, tidak dikenal sebagai seorang yang pintar berperang atau punya strategi yang cerdik. Mereka dikenal sebagai seorang abdi yang setia, yang tidak meninggalkan kemah, yang suka dengan hadirat Tuhan. Dan Daud, seorang gembala kecil yang pintar bernyanyi untuk Tuhan. Bahkan pada saat dia sudah bersama dengan Saul, tugasnya itu masih bernyanyi. Amin. Tetapi kedua pribadi ini, oleh karena kesukaannya di dalam hadirat Tuhan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat. Ada apa sih sebenarnya di dalam hadirat Tuhan? Kenapa mereka begitu suka dengan hadirat Tuhan? Ada yang bisa jawab? Ada apa di dalam hadirat Tuhan? Ada emas? Ada harta karun? Di dalam hadirat Tuhan itu ada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada Tuhan. Dan kalau Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan,
ada mujizat, ada hal-hal yang baik. Kalau kita suka berdiam lama-lama dalam hadirat Tuhan, ada efek sampingnya. Kita akan memiliki visi dan cara pandangnya Tuhan. Itu sebabnya Yosua pada saat dia diutus untuk mengintai, dia pulang dengan hasil yang berbeda. Mereka melihat hal yang sama, tetapi responnya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Itu sebabnya Daud, pada saat semua kaum bangsanya itu ketakutan melihat satu Goliat, Daud datang dengan cara pandang yang berbeda dan dia taklukkan Goliat itu. Karena dia tahu siapa dia. Anak Tuhan, kalau kita suka dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Bukan mengubah situasi kita ya. Sometimes kita berdoa dan kita berharap, Tuhan, tolonglah bos saya diganti saja. Tuhan, tolonglah hutang saya dilunasi. Tuhan, tolonglah tetangga saya dipindahkan sajalah ke ujung-ujung bumi. Recok kali mereka. Kadang-kadang yang bermasalah itu bukan sekeliling kita. Yang mau Tuhan rubah adalah diri kita sendiri, cara pandang kita. Kalau kita lama-lama berdiam dalam hadirat Tuhan, kita akan memiliki iman yang teguh, tidak mudah goyah. Dan kita akan memiliki integritas. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saya langsung to the point aja ya. Kita perlu memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Saya tahu ini adalah hari-hari yang sangat sibuk. Meskipun saya tidak ngerti sibuknya apa. Tapi kita begitu lelah dengan begitu banyak jadwal dan kegiatan dan alarm dan schedule-schedule yang ada. Sehingga kita dengan gampangnya kita skip yang namanya saat teduh bersama dengan Tuhan. Padahal itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil yang dahsyat. Apa itu quiet time? Apa itu saat teduh? Saat teduh adalah waktu kita menyediakan waktu yang spesifik di tempat yang tertentu. Setiap hari. Sendirian. Kadang-kadang kita berpikir, akan sama aja ke gereja loh. Ke gereja memuji menyembah Tuhan, rame-rame kan lebih seru. Tapi saat teduh adalah waktu kita sendirian dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengenalnya melalui firman Tuhan. Dan kemudian kita meresponinya dalam doa yang didasarkan oleh firman Tuhan. Ini adalah dasar bagi setiap anak-anak muda yang mengaku pengikut Kristus. Amin. Ini adalah senjata bagi kita untuk bisa menaklukkan hari-hari yang jahat ini. Amin. Gimana caranya saat teduh? Yang pertama, jauhkan segala gangguan. Apa itu gangguan hari-hari ini? Ya handphone lah, apalagi. Kadang-kadang saya harus sengaja ya, kalau saya mau saat teduh. Saya saat teduhnya misalnya di kamar, handphone saya tinggalin di dapur. Jauh sekalian kok bisa di rumah tetangga. Kenapa? Karena dia sangat menarik. Handphone tuh sangat menarik. Bentar-bentar kok kita kan baca ayat baca ayat kan dari handphone Kak. Iya, kamu baca ayatnya 3 menit, baca WA-nya 5 menit. Distraction. Jadi kalau mau saat teduh, jauhkan segala gangguan. Kemudian yang kedua, kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui keberadaannya. Dan yang ketiga, baca firman Tuhan, renungkan. Baca firman Tuhan, renungkan dengan teratur. Jangan lompat-lompat. Ya ini namanya saat teduh ya. Kemudian catat apa yang kamu dapatkan. Kemarin saya dengar ada satu anak yang kesaksian sama saya. Anak musik ya, dia bilang dia suka saat teduh kadang-kadang tiba-tiba ada satu insight yang dia dapat dari Tuhan. Harus dicatat. Karena Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong sama kita, catat. Supaya itu akan menjadi jejak iman kita. Satu hari nanti, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita baca kembali catatan kita akan amazed. Bagaimana Tuhan sudah menceritakan kepada kita hal-hal yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Amin. Kemudian mulai berdoa dan menanti-nantikan Tuhan.
Diam aja, diam aja. Nantikan Tuhan dan lakukan setiap hari. Jangan sebulan sekali. Emangnya spa gitu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa Raja Wali? Karena Raja Wali adalah satu-satunya burung yang bisa terbang di atas badai. Dia akan melewati badai itu, dia lewat di atasnya. Kenapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Karena sayapnya besar. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu seperti Raja Wali yang kuat sayapnya, yang bisa terbang di atas badai. Amin. Dan saya berdoa biarlah apa yang kita dengar hari ini bisa kita lakukan. Mulai dari besok pagi. Apakah harus pagi, Kak? Kalau bisa. Karena jauhkan semua gangguan. Kalau kita saat teduh jam 8 pagi, biasanya lewat yang jualan mie pangsit, ya kan? Lewat yang jualan pecel, agak-agak terganggu kita. Sama seperti Tuhan Yesus, dia harus pagi-pagi benar. Pergi ke tempat yang sepi, waktu hari masih gelap, berdoa. Supaya jauh dari segala gangguan, karena mau fokus hanya kepada Tuhan saja. Anak-anak muda mau melakukan ini? Amin. Boleh? Saya minta tolong kepada semua pemimpin-pemimpin Fayo ya. Tolong kita mulai cek, kita dorong teman-teman kita untuk melakukan saat teduh pribadi dengan teratur. Karena itu baik bagi kita. Ya, karena ujungnya ini nih di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita selalu berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan kota Medan. Sebenarnya kata kuncinya adalah pada saat umatnya Tuhan nih, orang-orang Kristen nih, mau merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah Tuhan, bertobat, Tuhan pulihkan negeri kita. Amin. Siapa yang rindu melihat Indonesia dipulihkan? Angkat tangannya, boleh bagi berdiri. Dari first ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari saat ini kita renungkan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Kita sering mendengar khotbah atau ajakan-ajakan tentang berdoa bagi bangsa, standing in the gap for the nation, berdoa bagi generasi. Tapi gimana kita bisa nolong orang lain kalau hidup kita juga masih berantakan? Kalau kita juga belum pulih. Dan siapa yang bisa pulihkan kita? Hanya Tuhan saja. Amin. Yuk kita lembutkan hati, kita terima firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kita mau mulai melangkah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Kita mau ada di dalam hadiratnya Tuhan. Kita naikkan satu pujian ini. Duduk di kakimu. Ku mau mendengar Tuhan. Ku mau mendengar suaramu
menyingkap berdoa. Selama ini kalau kita sudah terlalu sibuk nggak menentu, karena sebenarnya kita nggak tahu kita lagi ngapain. Kita sibuk cari aktivitas ini, kita ikut kegiatan ekskul ini, kita join organisasi ini. Pernah nanya gak sih, aku ini sebenarnya lagi ngapain? Apa yang sedang ku cari dalam hidup ini? Semua itu kita bisa temukan jawabannya pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan kangen untuk bersama dengan kita, berdua saja. Pernah satu kali saya lama tidak saat teduh. Maksudnya karena saya waktunya kurang. Saya saat teduh tuh suka buru-buru. Biasanya saya suka 1 jam gitu, jadi tinggal 15 menit gitu. Kemudian satu hari ada satu teman doa tiba-tiba ngasih tahu sama saya, Ren, Tuhan kayaknya kangen nih sama kamu. Kaget saya. Masa ya? Emang apa sih yang kamu lakukan dulu yang sekarang kamu gak lakukan? Saya mikir-mikir apa ya? Saya ingat saya suka main piano sendiri, nyembah Tuhan. Dan karena sibuk, saya dilakukan itu lagi. Saya cuma putar YouTube, nyanyi satu lagu, baca Alkitab, udah cepet berangkat gitu. Tapi ternyata Tuhan kangen sama kita. Gimana rasanya kita dikangenin sama Tuhan pencipta langit dan bumi? Wow, keren. Karena tidak ada yang lebih indah selain daripada kita ada di dalam hadirat Tuhan. Beneran, di dalam hadirat Tuhan kasihnya itu murni, gak pura-pura. Kita gak usah menebak-nebak, ini orang beneran apa enggak ya? Jangan-jangan dia cuma buaya gitu. Tuhan yang gak ngutang sama kita dan gak minta macem-macem sama kita. Dia cuma pengen sama kita. Dia pengen sayang kita. Dia pengen ngasih tahu kalau kita itu adalah anak-anak kesayangannya. Mau gak kita datang dan menghampiri Tuhan? Mari yang mau kita buka tangan yuk. Tuhan, kami mau ya Tuhan. Kami mau dekat denganmu. Kami mau ada di dalam hadirat-Mu. Tidak ada yang lebih indah daripada hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami merasa kosong. Kami berusaha. Kami lakukan apa yang kami bisa dan apa yang kami rasa terbaik. Tapi rasanya sia-sia Tuhan. Tuhan, aku kepengen ngerti hidupku lebih sungguh-sungguh lagi. Ngerti tujuan Tuhan dalam hidupku lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mau ada di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Saat teduh dengan Engkau. Mengasihi-Mu, mengenal-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan hati kami. Hanya Engkau yang bisa membuat kami tenang. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Oh, riadalah bakari adalah. Tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hatiku.
Tuhan, berkatilah anak-anak muda ini ya Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat, di gerejamu, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah malam hari ini mereka membawa rasa kangen dalam hati mereka untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Berkati ya Tuhan Yesus setiap dari kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan, kami rindu berkat-Mu atas kami. Mari anak-anak muda angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat Tuhan. Bawalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh kebenaran firman nama Tuhan, amin. Baik teman-teman, saya sampaikan warta tambahan pada malam hari ini, bahwasannya di hari Minggu dan hari Senin depan kita akan mengadakan Leadership Conference. Untuk pendaftaran dapat mengklik atau scan barcode yang ada di layar Anda, atau dapat menghubungi di NextGen GBI Medan Plaza melalui IG-nya. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukan scan barcode juga di layar Anda, dan dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang tersedia. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on action. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Yang bersukacita solekan. One more time. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati kami Tuhan, dan mulut kami terus bersorak memuji namamu. Mulutku bersorak. Are you ready? Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Pujian bagimu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari